sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini, penelitian hukum Islam normatif di dalam hukum ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum dogmatik atau seperti yang sudah kita diskusikan dahulu, penelitian normatif ini adalah penelitian yang disebut juga dengan law in book, ya, penelitian hukum-hukum yang ada di dalam buku, Artinya memang kajian yang sifatnya normatif ini mengacu atau menjadikan fokus penelitian kaedah-kaedah hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ya, dan berbagai macam jenis penelitian seperti juga misalnya penemuan asas, gitu ya. Kemudian istinbat hukum, ya, yang mana fokusnya adalah ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam buku, baik dalam perundang-undangan ataupun juga di dalam buku-buku hukum atau dalam bahasa kita disebut dengan fikih, baik fikih klasik, abad pertengahan, ataupun fikih kontemporer. Ya. Dan undang-undang ya juga termasuk tentunya dalam hal ini, baik undang-undang lama, undang-undang baru, ataupun undang-undang yang berlaku pada masa sekarang. Penelitian hukum normatif ini nanti merupakan salah satu jenis penelitian yang berbeda dengan bentuk penelitian lain atau yang dikenal dengan penelitian empirik atau sosiologis, dan ini akan kita bahas sesudah ini. Ya. Dari beberapa jenis penelitian normatif ini dapat kita lihat beberapa bentuk penelitian normatif ini apabila kita coba nanti kaitkan dengan penelitian hukum ekonomi syariah yang menjadi fokus penelitian kita. Yang pertama bentuk penelitian hukum normatif ini adalah inventarisasi hukum positif. Apa yang dimaksud dengan inventarisasi hukum positif? Inventarisasi hukum ini maksudnya adalah mengumpulkan berbagai macam sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan topik yang sedang kita bahas, atau sesuatu topik yang ingin kita ketahui kedudukannya. Ya. Nah, bagaimana contoh daripada inventarisasi hukum ini? Walaupun sebagian pakar mengatakan inventarisasi hukum, ya, menginventaris, mengumpulkan hukum-hukum terkait tentang satu masalah itu, sebagian pakar mengatakan itu bukan penelitian karena kegiatannya cuma sekedar kumpul-mengumpul. Namun sebagian lain mengatakan mengumpul-ngumpulkan hukum tentang satu masalah yang belum dibahas oleh orang lain, yang orang ingin mengetahui kedudukannya, juga dikatakan sebagai sesuatu kegiatan penelitian. Apa contohnya? Misal ya, di dalam penelitian hukum ekonomi syariah, kita ingin mengetahui misalnya bagaimana kedudukan akad murabahah ya, di dalam tata aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Maka ketika kita ingin melihat bagaimana kedudukan aturan-aturan terkait murabahah yang ada dalam tata hukum yang ada di Indonesia, mau tidak mau yang pertama kita inventaris dulu pandangan ulama tentang akad murabahah. Kita lihat dalam fikih klasik, pandangan Syafi'iyah bagaimana, Hanafiyah bagaimana, Malikiyah bagaimana, dan seterusnya. Sesudah itu kita coba kemudian inventaris dalam peraturan yang ada di Indonesia. Di mana saja murabahah ini diatur? Oh, ternyata murabahah diatur di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Ya. Kemudian di mana lagi? Ternyata juga diatur di dalam fatwa DSN, fatwa nomor sekian, tahun sekian. Di mana lagi? Ternyata murabahah juga didapatkan di dalam peraturan BI, misalnya, Bank Indonesia. Di mana lagi? Oh, ternyata di dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan juga didapatkan di dalam peraturan nomor sekian. Nah, mengumpulkan ya ketentuan satu permasalahan dari berbagai macam literatur yang ada, ini yang disebut dengan inventarisasi hukum. Dan biasanya di dalam penelitian
hukum, termasuk hukum ekonomi syariah, penelitian seperti ini bukan penelitian berdiri sendiri. Maksudnya setelah dikumpulkan aturan-aturan tentang satu masalah dari berbagai undang-undang yang ada tadi, maka akan ada nanti penelitian lanjutannya. Biasanya begitu, tidak hanya sekedar untuk kumpul-mengumpul saja, tetapi lanjutannya apa? Oh, misalnya dicarikan perbandingannya. Misalnya, oh ternyata ada perbedaan-perbedaan hukum ya, tentang satu masalah ini dari berbagai macam peraturan yang ada, semacam ada disharmoni, ketidaksesuaian hukum misalnya. Nah, jadi kebiasaan inventarisasi hukum itu biasanya tidak berdiri sendiri, tapi akan ada penelitian lanjutan tentang itu. Misalnya dilihat dari segi harmonisasinya, apakah harmonis seluruh aturan itu, atau jangan-jangan terjadi disharmoni. Kemudian yang kedua, yang termasuk dalam penelitian hukum normatif itu adalah menemukan asas atau doktrin hukum. Dalam bahasa hukumnya kita kenal dengan istilah kaidah, kaidah hukum. Menemukan asas atau kaidah hukum ini merupakan salah satu kegiatan yang bisa kita pilih juga dalam penelitian hukum ekonomi syariah ini. Apa contoh kaidah hukumnya? Contoh kaidah hukum yang paling populer di syariah misalnya al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadulat dalil ala taharimiha. Hukum dasar atau hukum asal dalam muamalah mubah atau boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Ini adalah kaidah. Dan kaidah ini, bagaimana cara mendapatkan kaidah ini? Nah, untuk merumuskan kaidah ini tentu merupakan satu usaha yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu dengan cara mengumpulkan seluruh ayat-ayat tentang muamalah dan hadis-hadis tentang muamalah, dan dari berbagai macam ayat dan hadis tersebut dilahirkan kaidah ini. Ya, berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah itu prinsip dasarnya kan haram kalau tidak ada dalil yang menyuruh. Tetapi muamalah ini prinsip dasarnya boleh selama tidak ada yang melarang. Kenapa begitu? Ternyata bicara tentang muamalah, ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang hanya menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan. Misalnya tentang makanan. Al-Quran mengatakan kurimat alaikumul maitah waddam walahmal khinzir. Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi. Berarti selain daripada itu ayat tidak bicara. Oh, berarti boleh, gitu ya. Tapi tunggu dulu, coba lihat dulu di dalam hadis. Ya. Apa saja yang diharamkan oleh hadis? Maka berdasarkan kepada ayat kemudian hanya mengharamkan beberapa, ya, dan mendiamkan yang lain. Kemudian para ulama menyimpulkan, oh berarti ya kaidah yang berlaku di dalam muamalah ini, ya, di sini contohnya kan kebetulan makanan, ternyata dalil cuma menetapkan yang haram. Berarti yang tidak ditetapkan haram oleh dalil hukumnya mubah, ya. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dalil yang mengharamkan ini bisa nanti dalil nakli, bisa juga dalil akli. Dalil nakli itu Al-Quran dan hadis. Dalil akli itu, oh misalnya Al-Quran dan hadis tidak melarang, tetapi memudaratkan sesudah dimakan, misalnya gatal-gatal dan segala macam. Ya. Tentu ini menjadi pertimbangan. Nah, ini juga bisa dilakukan ya, oleh peneliti untuk melihat dalil-dalil yang ada dan dilahirkan kemudian kaidah-kaidah baru dalam hal ini, kaidah-kaidah baru dalam hal ini. Contohnya misalnya ya, kaidah baru yang barangkali bisa didalami lagi sesuai dengan kaidah tadi al-aslu fil muamalah al-ibahah. Prinsip dasar dalam muamalah itu boleh, atau dalam bahasa yang lain oleh ulama disebut al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatunya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Tetapi dalam kenyataan kalau kita pergi ke supermarket, di supermarket ketika kita akan memilih barang, ternyata barang itu ada dua bentuknya. Ada yang di logo halal ya, oleh MUI, dan ada yang tidak ada logo halalnya. Nah, yang logo halal ini kita berhusnuzon, berarti ini halal. Tapi yang tidak ada logo halalnya, apakah kemudian hukumnya menjadi haram atau tidak? Nah, itu tugas saudara untuk menelitinya. Ya, karena seolah-olah bertentangan dengan kaidah tadi.
Kemudian yang ketiga, masuk juga dalam penelitian hukum normatif ini, dalam hukum ekonomi syariah adalah penelitian istinbat hukum. Penelitian istinbat hukum ini maksudnya melahirkan sesuatu hukum ya, dari suatu kasus. Ya. Dan ini sangat dimungkinkan terutama dalam masalah muamalah, karena muamalah ini hukumnya berkembang, ya berubah dari zaman ke zaman, tentu hal-hal baru tidak bisa dihindari. Maka hal-hal baru tentu akan menimbulkan juga permasalahan-permasalahan hukum, dibutuhkan ketetapan hukum tentang permasalahan itu. Maka bagaimana kemudian seseorang peneliti menetapkan hukum tentang satu masalah, ini merupakan termasuk dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian istinbat hukum, ya, yaitu merumuskan hukum tentang satu masalah dari dalil-dalil yang ada, Nah, contoh sederhana misalnya tentang murbi akad, atau yang kita kenal dengan al-uqud al-murakkabah, bervariasinya akad di dalam satu transaksi, bagaimana hukumnya, keluar. Selanjutnya, kita bahas tentang model lain dari penelitian hukum normatif itu, yaitu perbandingan atau penelitian hukum ekonomi syariah yang sifatnya perbandingan. Yang dimaksud dengan perbandingan di sini tentu membandingkan antara satu ketentuan hukum, satu pandangan hukum, ya, atau satu produk hukum dengan yang lainnya. Ya, hanya pada prinsipnya kalau kita ingin membandingkan, harus yang dibandingkan itu yang selevel, ya, harus sekafaah, ya, satu derajat. Jangan membandingkan sesuatu yang memang tidak selevel. Jangan bandingkan antara ulama berkaliber internasional dengan ulama yang sifatnya kampung, misalnya tentang satu pendapat. Tentu ini tidak cocok dijadikan perbandingan. Begitupun kalau kita membandingkan produk hukum, bandingkanlah produk-produk hukum yang selevel, ya, yang selevel. Ya, tentu produk hukum yang selevel itu maksudnya undang-undang dengan undang-undang, gitu ya. Jangan undang-undang kemudian dibandingkan dengan aturan yang tidak selevel. Contohnya undang-undang dibandingkan misalnya dengan pandangan perorangan, ya, yang orang tersebut pun tidak jelas kualitas dan kapasitas keilmuannya. Nah, berdasarkan hal ini banyak yang bisa diteliti tentang perbandingan hukum ini. Ya. Misalnya di dalam hukum ekonomi syariah, kita bisa saja misalnya membandingkan satu item permasalahan yang ada di kalangan ulama fikih klasik misalnya, ya, dan itu bisa kita kembangkan menjadi perbandingan nanti untuk mengelaborasi mana di antara dua pandangan ini yang lebih mendekati kebenaran menurut pandangan peneliti, atau mana yang paling relevan dari dua pandangan ini ketika diimplementasikan pada masa sekarang. Nah, ini bentuk penelitian yang sifatnya perbandingan, Contohnya, ya, seorang peneliti ingin melihat, ya, perbandingan pandangan antara dua bentuk undang-undang, ya, dan implementasinya sekarang. Misalnya membandingkan antara konsep murabahah, ya, antara kompilasi hukum ekonomi syariah dengan fatwa DSN misalnya. Ya, tentu yang dibandingkan itu harus yang masalahnya sama tapi pandangannya berbeda. Ya, pandangannya berbeda. Ya. Misalnya di dalam biak salam, di dalam KHS, ya, biak salam itu di dalam KHS dijelaskan pembayarannya sesuai dengan kesepakatan. Tapi di dalam fatwa DSN dijelaskan biak salam itu pembayarannya dibayar di muka. Ya, ini dua hal yang membahas masalah yang sama tapi dengan dua pandangan yang berbeda. Ini bisa dibandingkan, ini bisa dijadikan bahan penelitian. Mana dari dua pandangan ini yang lebih tepat sebenarnya dengan konsep biak murabahah, ya, dalam pandangan ulama. Nah, ini contoh yang sifatnya adalah perbandingan. Seterusnya, ya, jenis penelitian normatif dalam hukum ekonomi syariah bisa juga dalam bentuk tarikh tasrik, ya, sejarah
perkembangan hukum atau sejarah pembaharuan hukum. Dalam hal ini yang diteliti tentunya bagaimana perkembangan dan perubahan satu hukum sejak dahulu sampai sekarang. Ya misalnya tentang zakat. Misalnya. Zakat ini kan merupakan salah satu topik yang sebagaimana yang kita bicarakan di dalam pertemuan kita yang lalu, ada topik yang memang khusus hak kita, ya, prodi lain tidak boleh bahas, tapi ada juga ya lahan bersama, dan zakat merupakan salah satu lahan bersama yang boleh dibahas oleh seluruh mahasiswa di lingkup Fakultas Syariah. Bagaimana zakat berkembang sejak masa Rasulullah pengelolaannya sampai sekarang? Bukan hanya dari segi pengelolaan, ya. Bagaimana zakat berkembang objeknya dari zaman Rasulullah, sahabat bahkan sampai sekarang berkembang objeknya. Hal-hal yang tidak diwajibkan pada masa Rasulullah justru diwajibkan sekarang. Ini merupakan penelitian normatif yang sifatnya adalah sejarah hukum atau tarikh tasrih yang kita bicarakan ini. Intinya nanti apa? Intinya nanti di dalam tarikh tasrih atau sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah ini, kita meneliti bagaimana pembaharuan hukum itu terjadi dari masa ke masa. Saya rasa itulah beberapa topik penting di dalam pembahasan kita pada kesempatan ini dalam penelitian hukum normatif. Kembali saya tegaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang sifatnya kepustakaan. Tentunya peneliti ya ketika memilih salah satu jenis dari penelitian normatif ini akan berkutat dengan literatur-literatur, referensi-referensi yang ada di perpustakaan, referensi-referensi yang ada di perpustakaan. Namun demikian, di dalam penelitian normatif ini nanti tidak tertutup kemungkinan akan ada penggabungan-penggabungan dengan bentuk penelitian yang sifatnya sosiologis. Ya. Tidak tertutup kemungkinan hal itu. Ya, misalnya ketika seorang peneliti meneliti tentang jurisprudensi hukum positif misalnya, atau jurisprudensi hukum yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan agama. Untuk melakukan klarifikasi atau pendalaman, tidak tertutup seorang peneliti kemudian ketika melihat putusan hakim pengadilan agama dalam masalah ekonomi misalnya, sengketa ekonomi syariah, bisa saja menanyakan, mengklarifikasi kembali kepada hakim, panitera, dan seterusnya. Jadi ada penggabungan, dan ini akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Untuk sementara, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan kalau saudara melakukan penelitian yang sifatnya normatif ini, tentu akan sangat terbuka pembahasan-pembahasannya, topik-topiknya ya, kepada saudara mau pilih apa. Dan biasanya sebagai pertimbangan bagi saudara, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang sifatnya normatif, misalnya langsung ke kitab-kitab klasik itu, biasanya mendapatkan penilaian tersendiri di kalangan penguji munakasah. Apalagi kemudian ketika mahasiswa berani mengambil tantangan dengan menjadikan kitab-kitab klasik sebagai sumber referensi di dalam penelitiannya, terutama dalam penelitian normatif. Demikian kita akhiri dengan hamdalah, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.